Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya. Nah, kita masih latihan soal lagi, yaitu menentukan fungsi fx atau gx. Nah, jika diketahui fungsi komposisinya, gitu ya. Nah, di sini gak harus f gx nih sebenarnya. Jadi menentukan suatu fungsi jika diketahui fungsi komposisinya, gitu lebih tepatnya. Nah, di sini diketahui. Nah, di sini jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dan g bundaran fx itu sama dengan x dibagi 4, maka gx sama dengan, untuk soal kayak gini kita selalu manfaatkan fungsi komposisinya. Di sini g bundaran fx itu artinya g dalam kurung fx ini ya. G dalam kurung fx itu hasilnya adalah x dibagi 4. Nah, di sini diketahui adalah fx ya. Diketahui adalah fx, berarti g dalam kurung x kuadrat ditambah 1. Nah, sama dengan x dibagi 4. Nah, untuk tipe soal kayak gini, nah ini kita misalkan ya, misalkan. Jadi yang dikurung ini kita misalkan variabel lain. Jadi misal itu x kuadrat tambah 1 itu misalnya b. Nah, berarti di sini x kuadrat sama dengan b dikurangi 1. Nah, kalau x kuadrat itu b dikurangi 1, berarti x-nya adalah, nah ini di sini plus minus ya, plus minus b kurangi 1. Kenapa plus minusnya? Harusnya kan ini gini ya, x kuadrat tuh misalnya x kuadrat tuh 100. X-nya itu adalah plus minus akar 100. X-nya adalah plus minus 10 ya, jadi plus 10 sama minus 10. Nah, ini hati-hati, sering salah, x kuadrat sama dengan 100, x-nya 10. Padahal negatif 10 pun dia memenuhi kan. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ini x tuh plus minus b kurangi 1. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kita udah memisalkan untuk fungsi fx-nya. Nah, berarti di sini g. Nah, sekarang x kuadrat tambah 1 diganti dengan b. Berarti gb sama dengan, nah x-nya diganti dengan ini. Berarti akar dari b kurangi 1 dibagi 4 gitu ya. Nah, berarti kalau gb sama dengan akar dari b kurangi 1 bagi 4, berarti kalau gx, nah tinggal kita ubah x kurangi 1 dibagi 4. Berarti jawabannya yang E gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi, mungkin 2 soal lagi ya. Nah, silahkan teman-teman pause dulu, dikerjakan dulu. Oke, kita bahas. Nah, jika f bundaran g x sama dengan x kuadrat kurangi 1 dan gx sama dengan x tambah 3, maka fx-nya berapa gitu. Nah, tetap kita manfaatkan lagi di sini. Jadi f bundaran, nah f dalam kurung ya, artinya f dalam kurung gx itu sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini diketahui gx lagi, berarti f dalam kurung x tambah 3. Nah, ini teman-teman saya rasa udah semakin paham ya. X kuadrat kurangi 1. Nah, ini kita misalkan lagi. Misal x ditambah 3 itu sama dengan p, boleh. Nah, berarti di sini x-nya adalah p dikurangi 3. P dikurangi 3 ya x-nya. Berarti kalau udah dimisalkan seperti ini, nah kita kembali lagi ke sini. Berarti f dalam kurung, nah x tambah 3 diganti p lagi. Fp sama dengan, nah x kuadratnya diganti ini. Nah, x-nya diganti ini ya. Berarti kalau x kuadrat berarti p dikurangi 3 kuadrat dikurangi 1. Nah, p kurangi 3 kuadrat dikurangi 1. Berarti p kurangi 3 dikali p kurangi 3 dikurangi 1. Ini mengalikannya distributif ya. Jadi p dikali p kuadrat, p dikali negatif 3, min 3p, min 3 kali p, min 3p, min 3 kali min 3, min kali min jadi plus ya, plus 9 kurangi 1. Ini jangan sampai p kurangi 3 kuadrat itu p kuadrat kurangi 3 kuadratnya, jangan seperti itu. Nah, jadi perkaliannya distributif ya. Berarti ini p kuadrat negatif 3p kurangi 3p, berarti min 6p. Nah, 9 kurangi 1 berarti plus 8. Ini kan fp ya, fp segitu. Berarti kalau fx tinggal p-nya diganti x, berarti x kuadrat kurangi 6x ditambah 8. Oke, udah ketemu, berarti jawabannya yang B ya, jawabannya yang B. Oke, satu soal lagi. Nah, silakan teman-teman pause dulu. Ya, kita bahas.
Nah, di sini jika G dalam kurung X kurangi 1 sama dengan X kuadrat tambah 2, maka GX-nya berapa? Nah, ini langsung ya, ini komposisi fungsinya. G X kurangi 1 sama dengan X kuadrat ditambah 2. Oke, berarti di sini kita misalkan lagi di sini. X kurangi 1 misalkan sama dengan A. Berarti kalau X kurangi 1 sama dengan A, berarti X-nya A. Nah, di sini ditambah 1. Balik lagi ke sini, berarti menjadi G X kurangi 1 diganti menjadi A. Berarti GA sama dengan X kuadrat. Nah, X-nya diganti ini. Berarti A plus 1 kuadrat ditambah 2. Nah, ini kuadratkan berarti A kuadrat. Nah, ini teman-teman saya rasa udah paham ya dengan penjelasan sebelumnya, sama juga ya. A ditambah 1 dikali A tambah 1. Berarti A kuadrat ditambah 2A ditambah 1, masih tambah 2 lagi. Ya, berarti A kuadrat tambah 2A ditambah 3. Nah, itu GA. Berarti kalau GX ganti X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Jawabannya yang B gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video ini cukup 3 soal aja ya. Nanti lanjutnya masih banyak lagi tipe-tipenya, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.